cutimu. Nanti tentukan hilang. Kamu nanya. Media asing ikut menyoroti seruan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemulihan korban banjir bandang dan tanah longsor di Sukabumi. Gibran menyerukan segera dilakukannya pemulihan infrastruktur dan relokasi korban banjir bandang serta longsor di Sukabumi. Gibran mengungkapkannya saat melakoni inspeksi ke area terdampak tanah longsor dan banjir di Sukabumi, Sabtu, 8 Maret 2024. Media Malaysia, Testar, pada artikelnya mengungkapkan bagaimana Gibran menginginkan kegiatan pemulihan dan relokasi usai bencana untuk segera dilakukan. Wapres Gibran berjanji untuk dilakukan pemulihan cepat, tapi relokasi saat ini menjadi prioritas, tulis Testar. Media tersebut juga mengutip pernyataan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, yang mendampingi Gibran dalam inspeksinya tersebut. Ia mengatakan bahwa Gibran telah menegaskan pentingnya langkah strategis dalam mengatasi banjir, yang tahun ini lebih parah ketimbang saat November 2024. Salah satu strategi adalah melibatkan normalisasi sungai melalui cerukan dan mengurangi sedimen untuk meningkatkan aliran air, tulis Testar mengutip Diana Kusumastuti. Ia juga mengatakan bahwa Gibran berpesan kepada warga yang terdampak banjir agar tak bermukim kembali di daerah bantaran sungai guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Hujan deras yang mendera Sukabumi sepanjang hari pada Kamis, 6 Maret 2025, menjadi penyebab banjir bandang. Selain itu, banyaknya saluran air yang tersumbat memperparah kondisi tersebut. Ia juga meninjau jembatan penghubung Desa Simpenan dan Bojongkopi yang rusak dan berbincang dengan warga terdampak. Gibran juga meninjau terminal dan pasar semi modern di Pelambuhan Ratu, yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir bandang. Putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga mendistribusikan paket makanan, alat-alat kebersihan, dan selimut, serta buku dan paket mainan untuk anak-anak. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pada Sabtu, 8 Maret 2025, pagi. Dalam lawatannya, Gibran meninjau jembatan Cidadap yang menjadi penghubung antara Desa Cidadap dan Desa Loji di Kecamatan Simpenan, Sukabumi, yang amblas diterjang banjir bandang pada Kamis malam. Diketahui di tempat ini, 1 orang meninggal dunia akibat tersapu arus banjir. Selanjutnya, ia meninjau kawasan terdampak banjir lainnya di terminal dan pasar semi modern Pelabuhan Ratu, yang luluh lantak akibat terjangan air bah. Gibran memeriksa langsung permukiman warga, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang rusak parah didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, PU, Diana Kusumastuti. Selain menyapa warga, Gibran juga membagikan paket sembako di 2 lokasi tersebut. Kemudian, alat kebersihan, selimut, serta paket buku dan mainan untuk anak-anak. Pada momen tersebut, Gibran menekankan perlunya langkah strategis dalam penanganan pasca bencana banjir yang kali ini lebih berat dibandingkan kejadian sebelumnya pada November 2024 lalu. Salah satu fokus utamanya adalah normalisasi sungai melalui pengerukan dan pengurangan sedimentasi guna memperlancar aliran air. Bapak Wakil Presiden sangat prihatin terkait dengan hal ini dan beliau menyampaikan pertama, masalah sungai itu juga harus dilakukan pengerukan sedimentasinya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati, Sukabumi, dan juga nanti, pemerintah provinsi yang akan melakukan pengerukan terhadap sungai tadi, ungkap Diana dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu.
Tak hanya itu, Gibran mengimbau agar warga yang terdampak tidak kembali bermukim di daerah sempadan sungai demi menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang. Biarkan sungai tadi, kalau bisa diperlebar. Dengan diperlebar maka jalannya air itu akan lebih leluasa, tidak mengganggu dan nantinya juga tidak berdampak kepada penduduk-penduduk yang diam di situ, tegas Diana. Dari segi infrastruktur, Wapres menginstruksikan percepatan perbaikan jembatan Cidadap yang rusak agar arus transportasi, baik bagi warga maupun distribusi barang, dapat kembali berjalan lancar. Menurut Diana, upaya relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai juga turut menjadi perhatian, mengingat pentingnya mitigasi risiko untuk mencegah dampak bencana serupa di masa mendatang. Adapun pembangunan rumah untuk relokasi warga yang rumahnya rusak berat akan dilakukan oleh BNPB, sedangkan lahan relokasi disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, daerah mencarikan lahannya, mungkin BNPB itu nanti akan membangunkan rumahnya. Nanti akan dihitung tandasnya. Sebagai informasi, bencana hidrometeorologi kembali menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat, banjir melanda 12 desa di 9 kecamatan dan sebaran titik longsor pada 30 desa di 22 kecamatan. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus berjalan guna mengejar target sebagai Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028. Salah satu infrastruktur yang tengah dikerjakan otorita IKN adalah Istana Wakil Presiden, Wapres, tempat Gibran Raka Buming Raka berkantor. PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini pembangunan Istana Wapres dalam tahap pekerjaan struktur dan lanskap. Perkembangan konstruksi fisiknya rata-rata mencapai 39,6% per 5 Maret 2025, ujar Danis, Jumat, 7 Maret 2025. Pembangunan Istana Wapres IKN resmi dimulai pada Senin, 12 Agustus 2024. Istana Wapres IKN mengusung konsep Huma Betang Umay yang berarti rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Artinya, rumah yang besar untuk memberi ruang bersama dan memberikan peran mengayomi seperti ibu.